Kejang demam adalah bangkitan kejang terjadi pada kenaikan suhu tubuh atau suhu raktal di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Kejang demam sering juga disebut kejang demam tonik-klonik, sangat sering dijumpai pada anak-anak di usia di bawah 5 tahun. Kejang demam ini disebabkan oleh adanya suatu awitan hipertermia yang timbul mendadak pada infeksi bakteri atau virus. Kejang demam terjadi sering disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas, gangguan metabolik, penyakit infeksi luar susunan saraf, keracunan obat, faktor herediter, idiopatik. Penyebab lainnya yaitu umur, suhu badan, jenis kelamin, dan faktor keturunan. Peningkatan suhu tubuh dapat mengubah keseimbangan dari membran sel neuron dan dalam waktu singkat terjadi difusi ion kalium dan natrium melalui membran tersebut dengan akibat terjadinya lepas muatan listrik. Lepas muatan listrik ini demikian besarnya sehingga dapat meluas ke seluruh sel maupun membran sel sekitarnya dengan bantuan bahan yang disebut neurotransmitter dan terjadi kejang. Kita masuk dalam manifestasi kejang demam, yaitu yang pertama serangan kejang klonik atau tonik-klonik bilateral, yang kedua mata terbalik ke atas, ketiga gerakan sentakan berulang tanpa didahului kekakuan atau hanya sentakan kekakuan vokal. Yang keempat, umumnya kejang berlangsung kurang dari 6 menit, kurang dari 8%, berlangsung lebih dari 15 menit. Yang kelima, gerakan sentakan berulang tanpa didahului kekakuan atau hanya sentakan atau kekakuan vokal. Yang keenam, kejang dapat diikuti hemiparesis sementara, yaitu suhu 38 derajat Celcius atau lebih. Kita masuk dalam pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada EEG, yang kedua fungsi lumbal, yang ketiga ada CT scan, dan keempat laboratorium. Komplikasi menurut Arif Mansur, kejang demam dapat mengakibatkan yang pertama kerusakan sel otak, kedua penurunan IQ pada demam kejang yang berlangsung lama lebih dari 15 menit dan bersifat unilateral. Yang ketiga adalah kelumpuhan. Pengobatan dalam penata laksanaan kejang demam ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama pengobatan fase akut, yang kedua mencari dan mengobati penyakit, dan yang ketiga ada pengobatan profilaksis. Pencegahan, yang pertama ada pencegahan berkala atau intermitan. Untuk kejang demam sederhana, beri dan antipiratioka pada penyakit disertai demam. Yang kedua, pencegahan kontinu. Untuk kejang dalam komplikasi dapat digunakan phenobarbital 5-7 mg per 24 jam dibagi 3 dosis, Venitori 2-8 kg per 24 jam dibagi 2-3 dosis. Yang ketiga, diazepam atau indikasi khusus. Konsep dasar asuhan keperawatan. Pengkajian data subjektif, badan terasa panas, adanya mual dan muntah, merasa haus, adanya kesulitan saat bernafas, adanya aktivitas kejang berulang, pergerakan otot tidak terkoordinasi atau kelemahan, merasa tidak nyaman dan gerah, adanya kekhawatiran orang tua. Data objektif, suhu meningkat atau tinggi, badan terasa panas, membran mukosa atau mulut kering, perubahan tonus, kekuatan otot, pergerakan involuntar atau kontraksi sekelompok otot, dan penurunan kesadaran, pernafasan stridor. Diagnosa keperawatan ada 2, yaitu hipertermi dan resiko cedera. Rencana tindakan keperawatan yang pertama hipertermi,
Luarannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, termoregulasi membaik dengan kriteria hasil, suhu badan membaik, suhu kulit membaik, menggigil menurun, dan kejang menurun. Manajemen hipertermia, observasi monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor luaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermia. Terapeutik, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, ganti linen setiap hari, lakukan pendinginan eksternal, hindari pemberian antipiretik dan berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan tirabaring, kolaborasi pemberian cairan elektrolit intravena jika perlu. Rencana tindakan keperawatan. Yang kedua, resiko cedera. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tingkat cedera menurun dengan kriteria hasil, kejadian cedera menurun, tekanan darah membaik. Pencegahan cedera, observasi, identifikasi area lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera, identifikasi obat yang berpotensi menyebabkan cedera. Terapeutik, sediakan pencahayaan yang memadai, gunakan lampu tidur selama jam tidur, sosialisasikan pasien dan keluarga dengan lingkungan ruang rawat, gunakan alas lantai jika berisiko mengalami cedera serius, sediakan alas kaki anti-slip, pastikan barang-barang pribadi mudah dijangkau, gunakan pengaman tempat tidur sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan. Tingkatkan frekuensi observasi pasien sesuai kebutuhan. Edukasi, jelaskan alasan intervensi pencegahan jatuh ke pasien dan keluarga. Jurnal 1, yaitu hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu tentang demam. Penata laksanaan demam pada anak di Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru. Peneliti Rinanda Aulia, jenis penelitian kuantitatif, sampel penelitian pengambilan sampel menggunakan teknik consecutive sampling. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain retrospektif. Dengan populasi adalah ibu yang memiliki anak demam dengan sampel sebanyak 57 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik consecutive sampling. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisa data dilakukan secara univariat dan bivariat. Dari hasil penelitian diperoleh sebagian responden memiliki sifat negatif namun melakukan penata laksanaan demam dengan baik. Hal ini disebabkan karena sebagian usia maksimumnya 46 tahun, yang berarti sebagian ibu sudah cukup dewasa dan telah berpengalaman karena telah memiliki anak sebelumnya, sehingga mereka dapat melakukan penata laksanaan anak secara mandiri di rumah. Jurnal kedua, hubungan berulangnya kejang demam pada anak dengan riwayat kejang di keluarga, peneliti oleh Putu Ayu Pritanandari Dewi, Anak Agung Okaleli, Putu Indah Budiapsari. Jenis penelitian analitik dengan desain cross-seksional, sampel penelitian, simple random sampling. Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan desain cross-seksional. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Tabanan dari bulan September 2020 hingga April 2021. Pengambilan data dilakukan selama bulan Maret 2021 dan data diambil dari rekam medis. Sampel penelitian mencakup semua pasien anak dengan kejang demam berulang yang dirawat di RSUD Tabanan tahun 2017 sampai 2020. Sampel penelitian mencakup semua pasien anak dengan kejang demam berulang yang dirawat di RSUD Tabanan tahun 2017 sampai tahun 2020. Sampel dipilih secara simple random sampling yang memenuhi syarat inklusi, yaitu pasien berusia 6 bulan sampai 5 tahun dan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius dan data pasien yang tidak lengkap dieksklusi. Sampel berjumlah 69 pasien, terdiri dari 37 pasien sebesar 53,6% yang mengalami kejang demam berulang dan 32 pasien sebesar 46,4% tidak mengalami kejang demam berulang. Itulah yang menjadi penjelasan dari kami, kelompok 4. Terima kasih.